Perkenalkan, nama saya Beatrice Novalia Marci Baitano dari Prodi PPN tingkat 1A dengan NIM PO 5303 2092 11430. Pada kali ini saya akan membahas tentang contoh soal kasus genetika manusia. Nomor 1, apabila terjadi perkawinan antara parental bergolongan darah A homozigot dengan B heterozigot, maka kemungkinan golongan darah anak-anaknya adalah A dan B, A dan AB, C, AB dan O, D, A, B dan AB, E, B dan AB. Pembahasan. Untuk mengetahui kemungkinan golongan darah anak yang dihasilkan dari perkawinan antara orang dengan golongan darah A, homozigot atau AA, dan B, heterozigot atau BO, maka dapat digambarkan dengan diagram persilangan dengan semua kemungkinan gamet yang dibentuk sebagai berikut. Gamet A, B, AB, O, AO. Alel A dominan terhadap O sehingga individu bergenotip AO bergolongan darah A. Alel A dan B bersifat kodominan terhadap satu sama lain sehingga jika muncul bersama-sama dapat menghasilkan keturunan bergolongan darah AB. Jadi jawaban yang benar adalah B, yaitu A dan AB. Nomor 2, seorang anak laki-laki berumur 8 tahun dengan tunamental. Pada pemeriksaan fisik ditemukan fenotip seorang laki-laki dengan tanda-tanda wanita yaitu suara tinggi, pertumbuhan payudara, testis kecil, alat genitalia luar tampak normal. Pemeriksaan analisa semen tidak ditemukan spermatozoa. Pemeriksaan kariotip ditemukan tambahan seks kromosom X sehingga nomenklatur kromosom adalah 47 XXY dan formula kromosomnya 2N+1 atau trisomi seks kromosom. Diagnosis manakah yang paling tepat untuk kasus di atas? A. Turner syndrome, B. Klinefelter syndrome, C. Patau syndrome, D. Edwards syndrome, E. Down X syndrome. Pembahasan. Down syndrome merupakan kelainan kromosom yaitu terbentuknya kromosom 21 atau trisomi 21. Kromosom ini terbentuk akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental anak ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Langdon Down. Jadi, jawaban yang benar adalah Down X syndrome. Nomor 3, penderita eritroblastosis fetalis hanya mungkin lahir dari pasangan suami istri. A. Keduanya golongan darah RH positif. B. Keduanya golongan darah RH negatif. C. Ayah RH negatif, ibu RH positif heterozigot. D. Ayah RH positif, ibu RH negatif. E. Ayah RH negatif, ibu RH positif. Pembahasan. Eritroblastosis fetalis adalah rusaknya eritrosit atau sel darah merah bayi atau janin akibat perbedaan resus atau RH ibu dan janin. Eritroblastosis fetalis biasanya terjadi apabila seorang ibu bergolongan darah RH negatif menikah dengan ayah bergolongan darah RH positif sehingga melahirkan bayi RH positif. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 4, gen letal adalah yang dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian. Pernyataan yang tepat berhubungan dengan gen letal dominan yaitu A. Terpaut pada kromosom kelamin, B. Menyebabkan kematian postnatal, C. Diperoleh dari ayahnya, D. Genotipe heterozigot berfenotip cacat, E. Genotipe homozigot berfenotip normal. Pembahasan. Gen letal merupakan gen yang ketika dalam keadaan homozigot menyebabkan kematian. Pada kasus gen
letal dominan, kematian akan terjadi pada saat gen homozigot dominan. Organisme dengan gen heterozigot akan mengalami kecacatan, sementara pemilihan gen homozigot resesif menunjukkan kondisi normal. Dengan demikian, pilihan jawaban yang tepat adalah D, genotipe heterozigot berfenotip cacat. Yang kelima, Brachydactyly merupakan gen dominan yang letal. Jika seorang wanita menderita Brachydactyly dan buta warna, maka wanita tersebut mewarisi gen A. Brachydactyly dari ibu dan buta warna dari ayah, B. Brachydactyly dari ayah dan buta warna dari ibu, C. Brachydactyly dari ayah dan ibunya dan buta warna dari ayah atau ibu, D. Brachydactyly dari ayah atau ibunya dan buta warna dari ayah atau ibunya, E. Brachydactyly dan buta warna dari ayah dan ibunya. Pembahasan, karena kelainan mata khususnya buta warna adalah penyakit yang masuk ke dalam kategori penyakit turunan, maka penyakit ini biasanya diturunkan dari orang tua ke anaknya. Sedangkan Brachydactyly adalah penyakit yang menyerang fisik manusia, khususnya pada jari-jari. Dan Brachydactyly juga termasuk ke dalam penyakit turunan. Maka kesimpulannya, wanita tersebut mewarisi gen ibu dan bapaknya, karena kedua-duanya memiliki penyakit yang dapat diturunkan ke anaknya. Jadi jawaban yang betul adalah E, Brachydactyly dan buta warna dari ayah dan ibunya. Sekian dari hasil pengkajian saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.